Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Cipatat, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan juga lancar menjalankan segala bentuk rutinitas Anda di hari ini. Senang sekali salah siar Anda Tiazara kembali hadir menemani Anda hingga 40 menit ke depan. Kita akan bahas terkait dengan pembahasan yang cukup menarik ya, dan bahkan sangat menarik ini terkait dengan makan bajamba dan juga nilai-nilainya di Minangkabau. Sering banget kita berhadapan dengan makan bajamba atau bahkan sudah mulai jarang gitu ya menemukan hal ini, tapi ternyata ada nilai-nilai dan juga makna yang terkandung di dalam makan bajamba. Bukan hanya sekedar menikmati makanan saja, tapi ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Senang sekali di hari ini sudah hadir narasumber kita keluarga Sip, pada Ustadz Heru Fitriada Sandi, Datuk Majo Basa sebagai tokoh adat. Kalau saya sih biasa sapa beliau dengan Angku gitu ya. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, udah berapa minggu gak ketemu kita ya Angku ya? Oke, saya kangen banget ya Angku kalau udah bahas soal budaya, adat, karena memang generasi muda sekarang itu ibaratnya mereka semakin minim disajikan dengan keilmuan terkait dengan adat dan budaya di Minangkabau gitu ya. Akhirnya mereka terlena dengan perkembangan zaman dan lupa dengan tradisi yang ada di Minangkabau. Salah satunya yang tradisi bajamba, makan bajamba gitu ya. Jangankan mengetahui, bahkan menikmati momen itu saja sudah mulai jarang sekarang Angku gitu. Betul. Karena harus ada momentum kayaknya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Angku, untuk di awal apa sebenarnya makna atau filosofi, nilai filosofi yang terkandung dalam sebuah prosesi tradisi dari makan bajamba itu sendiri gitu. Karena kalau kita bahas soal asal usul mungkin banyak persepsi ya, atau banyak pandangan dari beberapa ahli, beberapa pihak atau beberapa pemangku adat seperti itu. Kita lebih fokus kepada makna yang terkandung di dalam prosesi atau tradisi makan bajamba ini. Oke, baik. Selamat siang pada para pendengar pada hari ini. Kita mencoba untuk diskusi terkait dengan makan bajamba. Tadi sudah disinggung tentang maknanya ya, apa filosofi atau makna dari makan bajamba ini. Jadi bajamba itu ada dua kata yang digabung. Yang pertama ba. Nah, kalau ba biasanya orang Minang mengidentikannya katanya bersama ya. Ba itu gitu ya. Baik. Nah, kemudian jamba artinya ada jawadah atau penyajian makanan di dalam satu tempat. Nah, itu disebut dengan jamba. Jadi satu jawadah makanan yang sudah ditata dengan rapi, yang utuh dalam satu tempat. Nah, itu yang jambanya. Jadi bajamba berarti makan dengan sebuah hidangan secara bersama-sama. Baik. Nah, demikian. Itu secara makna ya. Secara maknanya. Nah, namun di beberapa tempat makan bajamba ini sesuai dengan daerahnya, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya. Ada yang makan bajamba ini makannya betul-betul di piring besar. Ya. Ada orang nyebutnya piring kanso namanya ya, piring lama itu. Kalau museum-museum kita sering temukan itu dengan ukiran apa ya, tinta biru ya, biru di keramiknya gitu. Sama dengan dulang beda nggak Gue? Beda dia. Beda ya? Nah, beda. Jadi kalau piring kanso itu piringnya lumayan besar ya. Biasanya digunakan untuk makan berempat orang, 4 atau 5 orang. Dan ini tradisi ini masih ada di daerah Agam. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan makan bajamba itu menggunakan dulang. Nah, jadi di beberapa tempat ada makan bajamba itu memakai dulang. Dulangnya sebagai tempat makan bersamanya. Tapi lebih banyak orang yang ditampung atau sama 4 orangan?
hampir sama. Hampir sama. Ya, ada 4 sampai 6 orang lah gitu. Dan ada di sebagian daerah makam Bajamba ini sudah tidak memakai piring besar, tapi piring kecil, tapi memang masih dalam satu buah hidangan. Baik. Itu juga dimasukkan dengan makan Bajamba. Apa itu yang pakai kain putih itu, Angku? Beda lagi ya. Kalau kita kenal istilahnya di Minang itu pakai kain seprah, apa sih Ya, istilahnya? makan ya. Itu beda lagi dia. Beda lagi dia. Karena kalau makam Bajamba dia ada hidangan yang dikhususkan untuk beberapa orang. Baik. Dan hidangan itu dibawa oleh janang. Janang namanya. Ya. Janang ini apa nih? Janang itu adalah juaronya ya, rajanya. Raja tukang hidang. Baik. Jurunya lah berarti. Ya, juru hidangnya. Kepalanya ditutupi oleh peci. Kemudian memakai sesamping kain sarung bugis biasanya ya. Kemudian dia memiliki aturan-aturan tertentu ketika menghidangkan. Nanti mungkin di prosesinya kita bisa bahas nanti modelnya. Baik, di prosesi ini makin penasaran ini. Berarti secara penyajian ini laki-laki seperti yang menyajikan. Iya, makam Bajamba itu memang identiknya adalah laki-laki. Mungkin kita lihat kebanyakan perempuan yang menghidang ini biasanya. Di dalam prosesnya nanti baru ada perannya perempuan. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut di prosesi ya. Nah, Angku, kita sudah tahu nih makna makna dari makan Bajamba itu sendiri. Ada mungkin dari segi penggunaan piring, ada tadi kanso, terus ada tadi dulang gitu ya, atau mungkin disajikan dalam satu hidangan seperti itu. Tapi secara makna tidak ada perbedaan ya, Angku ya, sama saja secara fungsinya sama. Gitu ya. Karena nilai-nilai yang terkandung tetap nilai yang sama. Baik. Nah, kita ke nilai-nilai ini, Angku. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam prosesi atau tradisi dari makan Bajamba ini? Yang pertama, dalam prosesi makan Bajamba ada nilai kebersamaan. Baik. Ya, karena makam Bajamba mungkin sendiri. Ya, benar banget. Ya, jadi makam Bajamba harus bersama. Nah, jadi kebersamaan kita di dalam proses adat atau proses kegiatan di sebuah rumah atau si pangkalnya. Nah, jadi kebersamaan kekeluargaan kita untuk sama-sama merasakan hidangan itu. Yang kedua ada nilai kesetaraan. Jadi dalam makam Bajamba tidak ada kasta, ya, tidak ada tingkatan. Jadi makanan yang dihidangkan kepada tokoh adat, penghulu, itu juga sama dengan makanan yang dihidangkan bagi orang muda matah atau orang kebanyakan. Nah, jadi tidak ada pembedanya. Mulai dari minumannya, jenis makanannya, dan model hidangannya. Tidak ada perbedaan. Jadi ada kesetaraan di sana. Baik. Kemudian ada nilai gotong royong. Proses makan Bajamba tidak bisa dilaksanakan oleh satu atau dua individu, tapi kita butuh komunitas, orang yang banyak. Karena prosesnya nanti diproses itu berbeda-beda, punya peran masing-masing. Mulai dari persiapannya, kemudian menyajikannya, kemudian pada makannya, proses makannya gitu. Jadi membutuhkan orang yang banyak gitu. Nah, jadi ada nilai gotong royongnya, saling bantu-bantu, saling kuat menguatkan dan saling mengingatkan di situ. Nah, kemudian ada nilai penghormatan. Nilai penghormatan itu terjadi pada makam Bajamba itu pada proses makannya. Nah, puasanya di proses makam Bajamba itu diawali dengan pepatah petitih dulu. Jadi tidak langsung makan ya. Menarik ini. Ya, dan juga didahulukan oleh orang yang kita tuakan. Jadi tidak bisa kalau jambanya kita sudah tiba tuh langsung makan aja, tidak gitu gitu. Ya. Ini bahaya juga bagi yang nggak tahu gitu ya. Ini yang kurang sekarang gitu. Jadi banyak anak-anak banyak anak muda kita tidak mengerti gitu. Itu sebabnya mungkin di prosesnya nanti kita banyak mengulitinya ya. Karena temuan di kehidupan sekarang banyak terjadi demikian. Ya, karena pergeseran budaya kita dengan masuknya budaya asing ke daerah kita. Kemudian ada nilai-nilai pendidikan. Pada proses makan Bajamba itu bukan makan saja,
Di sana akan terjadi proses pendidikan. Bagaimana mengajari anak kemenakan untuk makan yang benar sesuai adab yang ada, adab sopan santun yang ada di Minangkabau. Dan itu terjadi pada proses berjamba. Karena kalau makan sendiri tidak mungkin ada teguran gitu. Nah, apalagi kalau makan sendirinya sembunyi di dapur kan, tidak ada. Tapi ketika makan berjamba nanti akan ada proses pendidikan yang terjadi di situ. Mana yang boleh dia makan, mana yang tidak boleh dia makan, bagaimana caranya makan, dan apa saja hal-hal yang harus dia perhatikan ketika makan. Baik. Nah, biasanya orang tua yang membawa anak ketika makan berjamba dia akan ingatkan anak sebelum makan. Baik, Masya Allah, ini luar biasa ya. Banyak komplit nilai-nilai yang terkait dalam makan bajamba ini. Ada nilai lain aku? Ya lebih kurang seperti itu ya. Ada nilai kebersamaan, gotong royong dan sebagainya. Kebersamaan, kesetaraan, pendidikan, nilai sosialnya gitu. Oke, baik. Ada. Luar biasa sekali ya. Jadi ternyata tradisi makan bajamba ini keluarga sih pada makna dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mungkin sekilas kita melihat bahwa ini sekedar makan saja bersama gitu ya. Makan bersama. Tapi ternyata ada makna dan nilai-nilai yang Masya Allah banyak banget dalam tradisi makan bajamba. Ini luar biasa. Semakin kayak informasi kita terkait dengan makan bajamba. Nanti di segmen kedua kita akan bahas lebih lanjut keluarga sih bagaimana proses dari makan bajamba. Ini akan lebih banyak pembahasan. Silakan Anda ingin bertanya free di 0812-2201-0159 ya. Silakan bertanya di via WhatsApp kita atau mungkin telepon juga bisa. Dan nanti kita akan kembali lagi keluarga sih masih bersama dengan narasumber kita ada Angku Majobasa. Setelah informasi berikut ini pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM. Inspirasi keluarga Anda. Akan kita bahas di segmen kedua ini, yakni kapan saja momen dilakukan makan bajamba. Langsung saja kita tanya ke narasumber kita. Nah, Angku, kira-kira kapan saja sih waktu melakukan makan bajamba atau bebas aja? Atau malahan memang ada momen yang dilakukan khusus untuk melakukan makan bajamba ini? Ya, untuk pelaksanaan makan berjamba ini secara khusus diatur itu juga tidak ada, namun yang mempenuh nilai-nilai dan tatanan memang terjadi ketika makan berjamba dalam acara adat. Jadi tidak ada juga larangan ketika seseorang mau makan berjamba di keluarganya, gitu. Tidak ada larangan. Cuma nilai-nilai yang banyak terkandung itu memang pada posisi adat atau acara keagamaan kita. Ya seperti syukuran Maulid Nabi, syukuran Idul Fitri, syukuran pas Idul Adha atau syukuran kelahiran, sunah Rasul dan lainnya gitu. Maka di sana akan identik dengan ada makan bajamba gitu atau dari syukuran proses pernikahan gitu. Nah, demikian gitu. Tapi secara khusus tidak juga ditentukan kapan saat untuk makan berjamba gitu. Nah, cuma perbedaannya nanti ketika di acara-acara adat atau acara adat istiadat kita, makanan berjambanya akan lebih terkesan formalnya nanti ketimbang dengan acara syukuran yang ada di rumah gitu. Baik. Nah, seperti itu gitu. Karena di acara adat makan berjambanya tentu dimulai seperti kalau apalagi pengangkatan penghulu ya. Biasanya makan berjamba itu akan ada kalau di daerah Padang Panjang itu akan ada namanya batu duang saji gitu. Jadi di dalam sebuah jamba yang ditutupi dengan tudung saji gitu. Kemudian pakai kain lupa namanya. Jadi ada dibalut kain ya? Ya, ada kain penutupnya gitu. Biasanya orang-orang dari batu sangkar yang pembuatnya itu kainnya. Oke. Nah, jadi terkesan seperti itu. Sementara kalau acara itu di rumah kita sendiri hanya syukuran biasa, maka proses makan berjambanya hanya terasanya seperti biasa saja. Bedanya hanya kita makannya berkelompok. Ya, berarti tidak ada aturan yang mengikat ya. Tidak ada aturan hampir beberapa momen itu seperti disampaikan aku tadi, acara petaka penghulu misalnya, tapi
nilainya lebih terasa gitu Lebih ya, lebih terasa terasa gitu di ya. beberapa momentum Ah. gitu ya. Oke, Angku. Nah, dari kapan saja sudah tuntas ini, kita ke proses atau proses dari makan bajamba itu sendiri, karena ini banyak yang penasaran atau bahkan ada beberapa misinterpretation juga gitu ya, terkait dengan pemaknaan dari makan bajamba itu sendiri. Mungkin dari segi prosesnya, Angku. Tadi mungkin kita awali dengan di segmen pertama, aku sudah mention bahwasanya di saat ada orang yang menyajikan dalam artian jurunya gitu ya. Tadi dikenal dengan apa tadi istilahnya? Canang namanya. Canang ya, Iya. canang gitu ya, dengan pakaian khusus juga yang menggambarkan ibaratnya beliau sebagai ketua jatuhnya seperti itu. Nah ini apakah memang disajikan oleh beliau kah atau bagaimana prosesnya, Angku? Apakah laki-laki atau perempuan gitu? Ini banyak penasaran karena jujur saya sendiri itu sudah mulai jarang menikmati yang namanya makan bajamba. Jadi sudah mulai ibarat bisa dibilang lupa sih gitu ya. Mungkin dari saudara atau keluarga sih di rumah juga seperti itu gitu ya, biar kita semakin kaya informasi. Silakan Aku dengan proses dari makan bajamba itu sendiri. Oke, kalau proses makan bajamba ini kita identikkan ke proses adat istiadat ya, biar Baik. nilainya kita bisa melihat di sana. Ini contohnya dalam proses pengangkatan penghulu, maka proses awalnya adalah persiapan makan bajamba. Itu tentu akan disiapkan oleh orang yang banyak gitu. Nah, di sanalah proses gotong royong yang terjadi. Seluruh kaum ibu akan saling bahu-membahu mempersiapkan makanan yang akan dihidangkan. Tidak saja kaum ibu, kaum bapak juga ada. Salah satunya biasanya kita lihat peran kaum bapak itu adalah di bagian pengadukan ya, kalau buat randang ya, untuk mengadukan cahnya atau untuk apa namanya itu, untuk pembuatan santan ya, proses yang berat-berat lah. Iya, yang beratnya gitu. Nah, jadi saling bersama bergotong royong untuk menghasilkan sebuah makanan yang memiliki cita rasa yang berkesan kepada para tamu atau alik yang datang nantinya gitu. Nah, itu pada prosesnya. Jadi membutuhkan orang banyak terlibat di sana. Kalau ada proses beralik penghulu, berarti di sana ada ipabisan ya, ada besan-besan kita, ipar-ipar kita, kemudian ada dunsana-dunsana yang ikut berkontribusi dalam menyiapkannya. Dan yang disiapkan tentu tergantung kepada daerah masing-masing. Baik. Ya, karena beda daerah beda ciri khasnya gitu. Nah, setidaknya yang biasa dihidangkan itu ada rendang, ada gulai, kemudian ada kerupuk, kemudian kadang ada ayam atau ada ikan gitu, untuk pengganti orang yang tidak bisa memakan daging. Gitu. Oh, berarti gulai daging juga ya? Gulainya ada yang gulai daging, ada juga yang gulai nangka, gulai cubada, atau gulai rabuang daging gitu. Ya, tergantung ke daerah masing-masing ya, sesuai dengan tradisi mereka di sana. Nah, itu proses ketika persiapannya ya, untuk persiapan pengadaannya. Dan ini tidak terbentuk dengan sendirinya. Ketika persiapan, maka akan ada yang mengetuainya. Ya, ada tuanya gitu, tua perempuan yang dituakan. Bisa jadi itu adalah punduk kandungnya sendiri, atau ada sesepuhnya yang akan mengatur nanti berapa banyak makanan itu yang akan dibuat. Baik. Kalau resep tentu kembali ke masing-masing gitu ya. Nah, siapa yang jadi di-PJ-kan ya, yang bertanggung jawab gitu. Nah, jadi tuanya nanti misalnya menentukan, karena kita ada saruan ya, ada saruan misalnya ada 100 orang, maka kita butuh memasak rendangnya misalnya 4 kilo gitu kan. Nah, karena biasanya kan 1 kilo itu ada kisaran 20 sampai 25 potong ya. Nah, atau ke manage ya. Ya, yang mengaturnya itu ada tuanya situ gitu. Nah, kemudian setelah persiapan tadi, pengolahan dan pembuatan, kemudian ada tahap penyajian. Penyajian ini platingnya ya. Jadi di sini peran tua itu
dialah yang akan mengatur nanti berapa potong yang mau ditaruh di satu jamba itu gitu. Jadi tidak asal di apa deh di sanduk-sandukan ya, diletak-letakan, tidak. Sesuai feeling gitu ya. Iya, jadi ternyata satu sedikit, ya, satu banyak banget gitu ya. ya, jadi dia akan mengatur Ada aturan. nanti jumlahnya. Salah satunya jika misalnya kita dalam satu jamba itu untuk 4 orang atau 5 orang, maka rendangnya di situ tentu berlebih daripada jumlah orangnya, dilebihi. Baik. Lebih atau sama lah gitu. Nah, kemudian dia juga yang akan mengatur, karena belain daerah, belain model dalam penyajian. Ada yang rendang itu disajikan memang rendang tok. Ada rendang itu yang disajikan dihiasi pinggirnya dengan telur dadar yang dipotong-potong. Baik. Ya, nah, jadi tergantung di daerahnya masing-masing. Ya, kemudian juga kalau dalam acara pesta kawin, maka juga ada namanya kepala jamba. Nah, Baik. ada lagi di kepala jamba. Kepala jamba itu biasanya berupa kadang berupa ayam singgang. Kalau arah Bukit Tinggi biasanya ikan emas bertelur ya. Nah, ikan emas yang ada telurnya, itu ikan yang ukurannya sekitaran berat 2 kilo atau 3 kilo ya satu ekornya. Intinya dalam ukuran besar ya. Ya, gitu ya. termasuk juga rendang. Rendang itu juga ada kepala jambanya, yaitu yang 1 kilonya kalau nggak salah dibagi 8 ya. Baik. Jadi Intinya dalam ukuran potongannya gede ya. Ya, ukurannya gede. Itu disebut kepala jamba. Jadi hati-hati nanti kalau mau kepala jamba. Jangan dikejar. Ya, lihat ukurannya. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh kita makan Baik, langsung gitu. kita berhenti dulu di kapal jamba. Ini berarti tidak boleh disentuh. Iya. Atau bagaimana, kapan kita boleh sentuhnya? Nah, kapal jamba biasanya hadir ketika proses perkawinan. Baik. Nah, itu mengidentikan adalah anak darunya gitu. Masya Allah. Ya. Ya, jadi mengidentikan marapule dan anak daru. Ketika hari bersanding, maka dia hanya sebagai tontonan gitu. Baik. Nah, seperti itulah kalau jambanya. Hanya sebagai tontonan Ya, aja. sebagai tontonan aja. Terus kapan dimakannya? Itu mubazir dia. Iya, benar banget. Tidak. Jadi melambangkannya nanti setelah proses tontonan pasti anak daru melanjutkan aktivitasnya ya, kayak kehidupannya. Di saat itulah akan makan bersama nanti anak daro sama marapulainya, kemudian pihak keluarga si marapulai, ya keluarga anak daro, kedua mempelai, keluarga inti, sama yang terlibat dalam proses itu makan bersama. Mulailah dipotong ya. Disitulah saat memakannya. Artinya apa? Mereka sudah sah. Dan boleh mereka melanjutkan aktivitasnya ke agenda-agenda berikutnya. Masya Allah, itu yang sebenarnya adat ya? Iya, itu dia gitu. Jadi tidak boleh dia lagi bersanding kemudian ada hal-hal yang tidak baik terjadi di sana, tidak boleh. Seperti itu juga Pulau Jamba itu. Tidak boleh dia, tidak boleh disentuh, tidak boleh apa gitu. Nanti kalau udah selesai baru selesai, dinikmati pun barang-barang gitu ya. Barang-barang. Jadi ada filosofinya di kepala jamba. Karena sebagai ibaratnya ikonik ya. Iya, simbolnya. Simbol pada proses perkawinan. Baik. Sama lah kalau di budaya barat mereka ada kue perkawinan yang tinggi ya. Kan tidak waktu dia resepsi dipotong-potong. Benar. Mereka lah yang memotong setelah selesai. Baik, sungguh Masya Allah sekali. Berarti bisa kita highlight bahwasanya kapal jamba itu hanya ada di saat prosesi pernikahan. Ya, identik di proses identiknya di prosesi pernikahan. Baik. Sudah selesai plating angku, sudah cantik gitu ibaratnya. Sudah bagus, maka di sanalah peran juru janang. Baik. Ya, juru janang artinya adalah orang yang akan mengantarkannya, menyajikannya ke posisi tempat duduknya, gitu, janang gitu. Nah, itu sebabnya ketika zaman berubah, ada makan itu pakai seprah makan, apakah itu makan berjamba, tidak lagi, karena sudah hilang janangnya di sana. Baik. Prosesnya. Tapi kalau makan bersama masih, karena kita makannya dalam lingkungan bersama. Tapi dalam bentuk berjamba itu sudah berkurang nilainya gitu. Baik. Berarti jangan satu orang ini bakal bolak-balik ya, Angku ya? Biasanya kalau dalam proses itu minimalnya dua. Ya, satu yang akan mengambil jamba dari
tetuanya ya, atau tua kampungnya lah ya, tuanya dari yang perempuan. Kemudian janang akan menyerahkan ke temannya yang akan meletakkannya. Proses meletakkannya ada aturannya. Baik, ini menarik ini. Ya, Seperti apa? ya, yang pertama dia harus meletakkan jamba pertama kali kepada orang yang paling dihormati. VIP-nya lah ya. Nah ya, VIP-nya berarti kepada datuk-datuk ya, datuk diletakkan ya jambanya. Nah kemudian selama proses dia menghidangkan, dia tidak boleh membelakangi datuk-datuk. Baik, baik. Nah itu sebabnya kalau kita lihat di prosesi adat itu malah janangnya lebih kepada apa ya, insut-insut ya. Nah, karena posisi dia itu tidak membungkuk ya, tapi dia dalam posisi jongkok. Nah, jongkoknya bukan jongkok kakinya, lututnya ditekuk kedua bersamaan ya, tidak. Biasanya satu kakinya ya, satu kaki kanannya akan berdiri, satu lagi akan sebagai tahanan untuk dia tumpuan ke lantai. Nah, kayak gitu dia. Nah, kemudian dia akan menghidang pertama kepada datuk-datuk, kemudian setelah di depan datuknya diletakkan, maka dimulailah penghidangan itu dari bagian ujung rumah gitu. Sampai ke ujung terakhir di mana dia masuk membawa jamba. Baik, baik. Nah, jadi yang pertama dia letakkan itu untuk datuknya gitu. Misalnya datuknya di tengah, berarti jamba pertama itu memang di tengah. Di tengah. Nah, maka setelah yang untuk datuknya sebagai simbolnya penghormatannya, itu yang nilai penghormatan tadi. Maka dia baru menyajikan untuk orang lain. Baik, baik, baik. Jambanya gitu. Itu untuk aturan peletakan ya. Iya, aturan peletakan. Setelah proses itu, maka si juru janang akan memberi isyarat kepada mama tertuanya atau si pangkal tertua terkait dengan kesiapannya. Karena biasanya dalam kita proses beralek ada si pangkal dan alek. Di zaman sekarang mungkin kita lebih lebih fleksibel ya. Kalau di zaman dahulu, ketika setelah kita mulai petata ketitihnya nanti condong kita bilang ya bahwasanya kilek baliong laka kaki, kilek camin laka muko, tentang hidangan yang sudah ada untuk dinikmati, maka ketika itulah para ahli itu akan menilai. Ya, salah satunya mungkin sendoknya nggak ada, atau cuci tangannya kurang, gitu. Atau airnya belum, gitu. Jadi biasanya akan disampaikan ke tetuanya dulu, nanti tetuanya akan mencek lagi, memastikan, baru dimulai prosesi persambahannya. Untuk air minum ini menariknya, saya ingat ini, saya akan merecall masa kecil gitu ya, air minum ini kan nggak boleh di air botol mineral nggak ya, boleh, nggak ada. tapi harus di dalam gelas di ya, dalam gelas. Ya. Gelas. Saya dulu sempat mikir, rempong banget sih ini. Berapa gelas nih yang harus ini yang jadi tantangan gitu. Iya benar. Ya. Berapa gelas ini yang harus disediain gitu. Dan dulu kalau saya nggak salah nih yang harus diletakkan pertama kali itu air minum dulu. Saya nggak tahu nih aturannya seperti apa. Karena air minum kan nggak masuk dalam bajamba ya ibaratnya. Jadi untuk di pertama tuh air minum diletakin dulu. Habis itu baru gitu, saya lupa, tapi air minum kopi namanya. Baik, itu memang ya laki-laki yang menyajikan. Cuman karena nggak tahu nilainya saat itu, jadi hanya menikmati saja atau menonton saja, kayak gini ya gitu. Jadi memang di kita di adat Minang, dalam proses makan laki-laki, itu janangnya laki-laki. Baik. Dalam proses nanti adat makannya perempuan, maka janangnya juga perempuan. Masya Allah. Jadi kalau ada kita lihat orang Minang ada adat kemudian perempuan yang meletakkan jadi janang, itu yang dibilang orang sumbang gitu. Sumbang. Ya, tidak pada tempatnya. Benar sekali. Jadi kayak gitu proses dari janang itu sampai ke tetua adatnya nanti. Baik. Sudah keluar tetua, kalau ada yang kurang gitu sudah dilengkapi, misalnya angku. Baru nanti mulai proses
makan. Ya, proses makan. Pada proses makan ini ada juga beberapa nilai yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, posisi kita duduk. Ya, mungkin para pendengar yang mendengarkan sekarang ada sebagian yang sudah tahu di mana posisi kita laki-laki duduk di sebuah rumah. Ya, walaupun sekarang rumah gadang itu tidak ada, tapi posisi duduk laki-laki itu sudah diatur dari nilai tatanan tata krama kita di Minangkabau. Bahwasanya duduk sebagai kita mama rumah itu berada di depan, ya, di depan kamar. Maksudnya di depan kamar itu menghadap ke pintu kamar. Baik. Artinya di situ punya makna kita menjadi penilai, pengawas tentang bagaimana perkembangan kehidupan anak kemenakan kita. Jadi kita istilahnya malamnya didanga-danga, siangnya dicari-cari, ya gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kita memandangi kamarnya, karena kamar tentu identik dengan kemampuan mereka, gitu. Nah, memandangi kamar. Sementara kalau kita jadi sumando, berarti kita si pemilik, ya, pemegang kunci puronya. Berarti kita tepat berada di pintu kamarnya. Baik. Nah, jadi kalau dulu di rumah gadang itu kan kamar satu baris, ya. Kalau zaman rumah modern sekarang baru ada kamar kiri, blok kanan, ke kamar, ya. Kalau zaman rumah gadang itu kamar seluruhnya satu deret. Nah, maka yang tepat di depan pintu kamar yang melihat ke arah halaman itu adalah orang sumando. Yang mama rumah duduknya di dinding dekat jendela menghadap ke pintu kamar. Ya, itu istilahnya filosofinya itu kita mengingat, menimbang-nimbang ini bagaimana kehidupan kemenakan kita. Baik. Karena kalau kita pikir-pikir, betul juga kalau kita duduknya dekat pintu kamar lihat keluar, itu kita tidak pernah melihat sejauh mana perkembangan kehidupan kemenakan kita. Ya, benar. Nah, itu dalam posisi duduk. Yang kedua, makan bajambat diawali dengan persambahan. Jadi kalau kita ingin beradat, setidaknya ada basa-basi. Baik. Basa-basi itulah yang dimulai pada proses persambahan. Ya, ada sebagian kadang orang menyampaikan, ya, misalnya dari si Pangka menyampaikan air telah tak minta diminum, nasi telah teh hidang minta disantap, pulang pada alek kami harap maklum, gitu. Kadang ada juga si alek sebagai kita orang Minang, kita harus tinggikan baksonya untuk kita menjadi orang yang rancak lah, bagus dipandang gitu. Maka ada juga orang yang menyatakan di situ dia asal lah jauh lah kami jalan, dake lah kami turun, baksonya di kami lah cuplik sampalono. Jadi ada orang yang menyatakan itu. Jadi dia basa-basinya lah. Walaupun dia sebetulnya mungkin pasti dah lapar, ya. Mungkin di rumah itu udah 2 jam 3 jam, ya. Tapi itulah namanya kita orang Minang. Benar. Nah, ini yang mulai kurang di anak muda kita sekarang. Kalau suruh makan disanduk langsung gitu. Ya. Nah, itu dia. Benar lagi nih kayaknya. Apalagi kalau yang dihidangkan itu suatu yang enak nampaknya ya. Pasti enak lah, karena orang ibu-ibu kita yang menyediakan gitu. Ya, benar sekali. Kemudian mengambil nasi. Kebiasaan ini di Minang mengambil nasi itu ada 2. Ada yang diambil dengan tangan kanan, seperti biasa langsung. Ada yang dibantu. Jadi diambilnya pakai tangan pakai tangan kiri, dibantu dengan tangan kanan, supaya tidak tumpah. Gitu. Nah, pada intinya itu proses pengambilannya. Artinya di sini yang perlu kita perhatikan ketika ngambil nasi adalah bagaimana nasi ini tidak tumpah. Karena orang kalau tidak biasa, apalagi nanti kalau nasinya itu disediakan dalam satu tempat kemudian memindahkan, itu biasanya akan berserakan, ya, tumpah-tumpah, ya, berserakan. Kemudian dimulai dengan sambal yang levelnya rendah. Nah, ini sangat jarang kita lihat sekarang. Orang kalau makan, sekarang kita lihat kalau ada makan bajamba itu langsung ke dagingnya, ke apa gitu.
Karena kalau kita lihat di budaya kita sebetulnya lebih diutamakan dulu dari yang paling bawah. Biasanya kuah, gulai. Malah ada di satu jamuan kita mungkin makannya hanya gulai aja, sehingga nanti si pangkam menyampaikan angkela daging. Ya, Nah, itu tandanya dia punya baso basi yang tinggi gitu. Kalau sekarang enggak gitu, sekarang suruh makan udah ada piring-piringnya kadang bersih-bersih semua. Sering banget orang bilang jual makan, masa makan sama itu saja. Nah, iyalah gitu. Coba kalau sudah diambil rendang tuh tidak mungkin apa lagi, mungkin makan lagi coba ada, itu tidak mungkin gitu lagi kan. Ya. Ini nilainya terkandung. Nah, ini sudah mulai hilang gitu. Masya Allah. Ini modelnya karena kita mulai pergerakannya banyak proses makan itu ke prasmanan. Nah, di prasmanan pun sebetulnya orang yang awal prasmanan kita rasa dia sudah memprediksi. Ya contoh misalnya kasih sambal 2, ada daging ada ayam. Ini artinya kalau nggak bisa makan daging, ambilnya ayam atau ikan. Tapi karena kita mengikuti budaya orang, kadang seluruh yang ada seluruh yang ada dimakan karena tidak akan ada yang menilai. Nah, tapi kalau makan berjambah kita ada yang menilai, kita makan bersama-sama. Masya Allah, ini perbedaan yang sangat mencolok ini. Orang akan menilai nanti ini dia buruk makan. Baik. Ya, orang buruk makan dia. Nah, kemudian penggunaan tangan. Baik. Ya, kita makan berjambah itu pakai tangan. Tangan di Minang itu pada umumnya yang dipakai untuk makan berjambah itu maksimalnya cuma 4, jadi tidak 5 jari. Baik, 4. Ya, mungkin beberapa orang mungkin pendengar pun pernah merasakan itu. Kok 4 gitu. Begitulah dia melihatkannya, bahwasanya kita makan itu betul dengan apa namanya? Kalau di perempuan berarti dengan anggun ya. Nah, jadi bukan seperti orang kelaparan jadinya gitu. Jadi makannya 4, kemudian nanti makanan itu jepit, baru ke mulut. Tapi di sebagian daerah, kalau nanti setiap pergi ke Agam, ada namanya makannya itu makan berjambahnya dilambungkan gitu. Dilambungkan. Ya, apa ya kalau bahasa Minangnya dioncean ya. Jadi nasinya dijepit, kemudian dilempar. Ke mulut. Nah, dilempar ya. Itu kan tumpah-tumpah angku. Nggak ada tumpah. Malah boleh dilihat itu. Luar biasa juga skill ini. Biasanya itu daerah Agam ya, sekitaran Baso, Kamang, Bukit Tinggi. Baik. Ya, itu makannya gitu. Itu kalau kita pergi ke tempat orang makan seperti ke sana, kita pun sebagai ahli yang datang mesti mengikuti juga gitu. Harus hati-hati gitu. Jadi jangan sampai nanti salah lemparannya gitu. Nah, itu dia, jadi penggunaan tangannya. Kalau saya milih enggak jadi datang deh gitu. Daripada salah lempar gitu. Ya, jadi kayak gitu. Kemudian menambahkan nasi. Dalam kalau makan berjambahnya sudah dihidangkan nasi, biasanya itu sudah berarti tidak ada menambahkan nasi. Tapi ada juga yang makan berjambah itu nasinya masih dalam bakul. Nah, masih kosong dulangnya. Tapi ada juga sebagian sudah di dulangnya, masih dalam bakul. Itu menambahkannya sedikit-sedikit, biar berulang-ulang asal sedikit, ketimbang mengambilnya banyak. Baik. Mubazir. Ya, ganti mubazir dia. Kemudian nasi tadi kan dalam proses makan berjambah itu diawali oleh yang tua. Jadi ketika yang tua sudah mulai mengambil nasi, kita juga ikut mengambil nasi. Baik. Nah, sampai nanti kita menunggu yang tertua itu juga mulai makan. Jadi jangan, kalaupun punya jambah kita sudah selesai, itu tidak bisa kita langsung makan. Kalau kita lihat dulu tuanya. Kalau tuanya sudah makan, baru kita makan. Tapi kalau kita duluan makan, semua orang akan melirik kita. Nah, orang Minang paling tidak suka dibilang kalau tidak baradai. Apalagi kalau masalah makan tidak baradai. Karena yang makan saja udah bisa dinilai ya baradai. Itu dia gitu. Karena orang yang makan baradai berarti dia manusia. Karena yang memakai adat itu kan manusia gitu.
Nah, yang tidak beradat, Ya, sebaliknya. sebaliknya dia gitu. Luar Jadi biasa sebabnya sekali. ketika makan berjamba, semua orang akan menjaga Adabnya. ya adab masing-masing Mm-mm, gitu, bagaimana makannya. Karena makan berjamba bukan makan untuk melepaskan lapar ya, bukan melepaskan lapar, tapi betul-betul adalah sebuah prosesi yang mengandung nilai-nilai di sana. Baik. Jadi bukan juga pas makan berjamba itu tidak kenyang juga gitu. Ya, tapi sesuai dengan takaran yang normal sesuai adat. Baik. Ya. Kemudian ketika makan berjamba tidak boleh bersisa. Itu Tidak maksudnya boleh apa sedikit-sedikit bersisa. tadi ya? Ya, lebih baik ambil sedikit supaya tidak bersisa atau mubazir. Mubazir. Ini kalau proses makan berjambanya kita lihat yang bersama. Ya, kalau makan berjambanya yang sendiri-sendiri, jambanya yang bersama. Artinya Baik. sambal-sambalnya itu kita 4 orang untuk kita bersama. Dan itu tidak boleh lintas negara dia. Ya, jadi tidak boleh, maksudnya kita ada 4 orang, kemudian ada jamba kita. Terus karena kita tadi sudah ngambilin rendang semua, habis kita ambil punya tetangga gitu. Jamba yang di tetangga itu namanya Nggak boleh semut ya? itu budok makan dia gitu. Karena jamba dia sudah selesai gitu, orang sudah memperkirakan untuk dia. Baik. Nah, jadi tidak boleh menumpang ke tetangga sebelah gitu. Ya, bukan tidak boleh sih, boleh saja, Boleh tapi saja. orang akan melihat nanti. Maknanya tadi buruk, Ya, tadi buruk ya, makan buruk dia makan. gitu. Cangok ya, Ya, Bang? itu dia gitu. Padahal di Jawa dia sudah ada. Ya, maka itu sebabnya kalau di daerah tertentu yang makannya langsung bersama, Iya. ya, kalau kita si Ale, nah, pasti kita akan lihat juga teman-teman kita makannya gitu. Iya benar. Ya, kita perhatikan. Jangan yang kadang-kadang suwo kempat-empatnya gitu. Ya, karena itu malu nanti gitu kan. Iya. Malu Iya, dia benar, gitu. benar. Saya kenapa ketawa karena inget inget diri sendiri gitu ya, pernah pergi dan memang mencomot sebelah gitu. Iya, Tapi karena memang isian jaba kita tuh udah berkurang, ibaratnya nggak ditambah gitu, jadi nggak lengkap. Akhirnya memang ditawarkan untuk coba ambil di sebelah aja gitu. Karena itu tadi mungkin aku ibaratnya apakah alasan dari tuan rumahnya terlalu ramai atau bagaimana, akhirnya tidak terrefill ibaratnya gitu kan. Ada gonta-ganti yang hadir gitu kan ya, akhirnya tidak terrefill sambalnya, tinggal kuahnya aja kah apa gimana gitu ya. Akhirnya coba kayak lain, memang dalam tradisi itu satu jamban tuh 4 orang gitu. Cuma saya nggak tahu dulu nilai yang terkandung di dalam apa sih maknanya di sini. Satu jamban 4 orang ini gimana maksudnya, karena memang nggak diajarin gitu, nggak dikasih tahu, cuman dibilang aja jangan sampai salah letak sambal ya gitu. Ini apa sih bedanya gitu. Alhamdulillah hari ini sudah terjawab sudah gitu ya Angkup. Nah, jadi kayak itu dia proses makannya tadi. Ya tadi di janang tadi juga terlupa. Di janang tadi kalau jambanya 1 dulang, baik, masih memakai dulang ya, pakai talam, nah itu biasanya sudah tersusun. Iya. Tapi kalau misalnya tidak lagi memakai talam, biasanya kan dikeluarkannya. Iya benar Nah, dikeluarkan. maka dia harus menyusun jamba itu, menyusun sebaik mungkin. Nah, salah satu kebiasaan itu adalah meletakkan sambal berdasarkan levelnya. Jadi yang kedekat orangnya biasanya memang diletakkan kayak gulai, kerupuk, cabai gitu. Nanti rendangnya agak di tengah gitu, seperti itu. Baik. Untuk proses Tatanan letak ya? tatanan letaknya gitu. Baik. Nah, dan di proses makan tadi, ketika kita sudah selesai makan, tidak boleh kita cuci tangan. Ya, tidak boleh kita langsung cuci tangan. Itu kita harus menunggu tetuanya lagi. Gitu. Iya benar. Ditunggu datuknya dulu cuci tangan, baru kita cuci tangan. Nah, jadi table manner dalam artian tata cara atau sopan satu dalam makan ini diatur banget ya. Ya, sangat diperhatikan di Minangkabau. Jadi nggak mesti harus lihat table mannernya orang barat ya. Di Minang aja udah ada aturan gitu. Demikian itu. Termasuk kalau kita lihat dengan bedanya barat itu pakai sendok, kita juga di Minang juga sama. Baik. Dalam menggunakan sendok mengambil sambal, itu tidak boleh berbunyi dengan piringnya gitu. Masya Allah, baik. Termasuk ketika kita makan tadi, ketika makan itu kita kan juga punya adat sopan santunnya.
Ya, salah satunya makan itu tidak boleh mencapak ya. Iya, benar, Nah, benar. karena makan yang mencapak itu biasanya terikat di pinggir rumah gitu. Iya, benar, Ya, benar. yang Orang tua dulu sering ngajarin seperti biasanya itu. orang tua pasti ingatkan itu Iya, ya. selalu tuh nenek sering mengajarkan bahkan Iya. untuk mengaduk kopi jangan sampai kadang kalau ada pemertuan kayak Ah, gitu iya. tuh sindiran halus gitu. Begitu proses makannya di Iya, Minang, jadi benar, tidak boleh mencapak-capak makannya gitu. Dan betul-betul rapi dan tidak Masya Allah. menyisakan. Nah, jadi nasi itu yang diaduk yang mau dimakan. Jadi tidak dibenarkan ya nasi itu diaduk-aduk semuanya Baik, baik. gitu. Berarti kalau dia tim nasi diaduk gitu nggak bisa gitu ya? Ya, nggak Kalau bisa, sama gitu. jamaah ya udah terima aja jangan diaduk. Ya jangan diaduk. Jadi nasi itu ya, kalaupun nasinya sudah dihidangkan, ya maksudnya dalam satu wadah sudah ada Oke. nasinya, kita makan berempat, maka kita mulai di pinggir-pinggir. Baik, baik. Tetap di tengah itu nasi berwarna putih. Nah, itu dia. Kalau kita makannya berempat. Kalau makannya sendiri juga sama. Walaupun itu hanya piring kita, itu tidak boleh. Kita ambil kuah, ambil cabai, itu kita aduk-aduk sepiring. Kenapa angku? Karena yang diaduk-aduk itu biasanya untuk yang di pinggir rumah. Iya, Nah, itu dia. baiklah, saya mau Nah. paham ini kenapa jangan Karena yang di pinggir rumah biasanya kalau dikasih makan, kalau Harus ada cabai, diaduk-aduk. diaduk-aduk. Dia nggak pandai ngaduk. Nah, kita yang ngaduk-ngaduk karena gitu. Tapi ada banyak orang yang suka makan diaduk-aduk ya, aku sih Nah, sebenarnya ada, nggak ya. rasa kalau nggak diaduk. Wah, kalau nasinya nggak berwarna itu nggak suka Iya. gitu ya. Jadi Oke. sebetulnya boleh diaduk itu adalah takaran yang mau kita suap gitu. Baik, baik, baik. Jadi bukan dilarang mengaduk tidak, boleh diaduk. Tapi mungkin berapa, mau 2 suap, 3 suap pertama gitu. Baik, baik, Itu siap. saja. Jadi Bukan tidak satu secara piring ya. keseluruhan, ya. Ya. Karena zaman sekarang kita lihat kadang anak kecil kan ada juga diaduk ya. Di rumah semua nasinya semua dulu. Nah, itu tidak boleh. Baik. Dalam proses Baik, kita baik. makan berjambah. Paham, paham. Dan kalau makan berjambahnya itu kita menggunakan piring sendiri, juga punya nilai tata krama dalam meletakkan sambal. Baik. Nah, jadi kalau meletakkan sambal dalam makan berjambah, kitanya sendiri, maksudnya piringnya sendiri-sendiri, jambahnya aja yang bersama, itu sambal itu terletak di pinggir, tidak di tengah-tengah atau di ubun-ubun nasi. Oh, jadi meletakkan sambal di piring masing-masing Ya, Angku? kalau misalnya piringnya kita masing-masing makan berjambahnya, ya maksudnya hidangannya saja yang bersama, makannya di piring masing-masing. Nah, Berarti sambal letaknya itu di tidak pinggir. diletak tengah, tapi di pinggir. Nah, dan sambal tidak boleh pula lebih tinggi daripada tumpukan Nasi. nasi. Masya Ya, Allah. jadi banyak pada Banyak nilai nih. aturan ya, Angku? Ya. Terus kuahnya tapi boleh diginiin atau letaknya harus di pinggir juga. Kuahnya kadang orang kuahnya tuh Ah. sukanya ditebar di nasi. Kalau ditebar di nasi, Boleh, kalau boleh. buah boleh Boleh-boleh saja. saja Gitu. ya. Yang tidak boleh itu dia aduknya Diaduk secara tadi. langsung gitu. Oke. Nah, demikian. Kemudian kalau makan berjambah biasanya tidak boleh diangkat. Piringnya tetap terletak di juga. bawah. Kalaupun diangkat piringnya, itu tidak boleh tangannya berada di pinggir. Jadi Nah, jadi tangan kirinya berarti berada di Di bawah, bawah piring. piring. Jangan pinggir. baik, Nah, baik. karena ada istilah orang mengatakan kalau tangannya di pinggir itu dia menutupi sambalnya. Oke, baik. Artinya dia malu dengan apa yang dia ambil gitu. Jadi ditaruhlah tangannya supaya tidak nampak lah sama orang, dagingnya mungkin ambil 2 atau 3 gitu kan. Jadi itu ke tangannya gitu. Oh, Nah, luar itu. biasa. Jadi sangat banyak kalau kita bicara masalah makan di Minangkabau, banyak tatanannya di sana. Gitu. Nah, kemudian sampai tadi kita selesai makan, tunggu tetuanya, cuci tangan, baru kita cuci tangan. Baik, baik. Itu dia dari Ya. segi prosesnya, Ya, proses. demikian mungkin proses untuk makan berjambahnya. Oke, baik. Ini sebenarnya banyak ya yang ditanyakan Angku, tapi sayang sekali waktu kita kurang sepertinya ini ya. Karena bicara makan ya. Iya, saya juga nggak expect bakal bahas atau breakdown hal ini sedemikian rupa, karena rasa-rasa belajar table manner ini sekarang. Iya. Table manner di cara makan seperti apa yang baik gitu ya. Terakhir ini Angku, tantangan juga pelestarian dari makan bajamba Ya. ini, tantangannya seperti apa yang bisa kita rasakan? Kalau tantangan sekarang dengan masuknya budaya luar, kita terbiasa makanan itu instan. Baik. Jadi makan bajamba menjadi apa ya,
dinilai banyak orang sangat menyulitkan gitu. Nah, ada yang praktis, kenapa pilih yang ribet gitu. Nah, salah satunya dengan model prasmanan tadi. Itu kan dia menghilangkan janangnya tadi. Nah, itulah sebabnya kadang ada ditemukan sambal itu tinggal kuah ya. Karena kalau berjanang, janang pasti memastikan yang dia hidangkan sudah sesuai dengan aturan gitu. Kemudian dari prasmanan timbul lagi permasalahan, lalu ribet kita, susah bolak-balik, pindahlah ke halaman menjadi apanya lagi tuh, yang prasmanan yang diambil sendiri-sendiri, yang sambal hanya satu tempat gitu ya. Kalau yang di rumah berarti memang pakai seprah makan ya, masih terhidang lah dia gitu. Nah, kebiasaan inilah yang membuat banyak nilai-nilai makan bajamba ini yang rusak. Nah, salah satunya tadi proses pengambilan sambal. Kita udah terbiasa jadinya mengambil langsung banyak, langsung ada. Karena kalau prasmanan kan nambuhnya segan gitu kan, nah, terbiasa nambah. Nah, itu bertentangan dengan model makan bajamba. Kemudian di prasmanan makannya kita tidak ada yang melihat, kita fokus dengan nasi itu sendiri. Sementara makan bajamba kita di ribuan mata lah tertatap situ. Kadang yang ibu-ibu pun ikut mengintip di jendela dia kan, memperhatikan bagaimana yang laki-laki makan. Tapi kalau prasmanan enggak, orang tidak ada menilainya. Palingan 1-2 orang yang menilai wah ini makannya tidak pas gitu. Nah, kemudian di prasmanan menghilangkan juga tata tempat duduk. Nah, jadi ini budaya asing terkait dengan makan prasmanan itu banyak yang tidak lagi sejalan dengan makan bajamba, karena dia prosesnya juga berbeda, sehingga banyak nilai-nilai makanan itu yang nilai-nilai dalam makan bajamba itu yang hilang di generasi muda sekarang gitu. Mungkin kalau sekarang kalau anak muda kita diajak makan bajamba pasti dia bilang dari ribetnya lagi makannya. Benar. Ya. Tapi padahal kalau kita melihatnya di kondisi prosesi adat ketika makan bajamba itu terlihat di situ ada suatu nilai keindahan dengan budaya yang ada gitu. Baik. Ya, kerapian kita makan dan lain. Dan itu sangat sesuai sekali dengan syariat Islam ya, cara makannya gitu. Benar. Di sana poinnya mungkin aku kenapa generasi muda menganggap bahwa ini suatu hal yang ribet karena mereka tidak mengetahui nilainya tadi. Hanya diajak saja tapi tidak diperkenalkan nilai apa sih. Namun saya secara pribadi sudah mulai tahu urgensi dari makan bajamba ketika Angku sudah menjelaskan barusan. Wah, ternyata ada nilai yang cukup kaya, bahkan sangat kaya sekali di makan bajamba. Akhirnya tertarik untuk mengikuti prosesi atau tradisi itu. Kalau anak muda yang cuman yuk makan bajamba, iya apaan sih gitu ya. Tapi mereka nggak tahu nilainya gitu. Ini wajib rewatch atau nonton lagi nanti di YouTube gitu ya. Apa sih nilai yang tergandung dalam makan bajamba? Baik, Angku ini terakhir ini Angku mungkin closing statementnya terkait dengan pembahasan kita di hari ini, tradisi makan bajamba dan juga nilai-nilainya di Minangkabau. Silakan Angku. Baik, untuk penutupnya, makan bajamba adalah tradisi di budaya kita yang sangat mengandung nilai-nilai baik kesopanan, sosial, dan kemasyarakatan di negeri kita atau di adat kita. Mari kita lestarikan ini dengan mengawalinya dengan makan bajamba di keluarga kecil kita. Biasakan ayah, ibu beserta anak makan di satu wadah yang sama. Boleh wadah yang sama itu maksudnya adalah di meja makan yang sama atau di satu tikar yang sama yang saling berhadapan, sehingga nilai-nilai ketika makan itu bisa ditanamkan ke anak-anak. Dan ketika nanti pun ada proses makan bajamba, anak kita juga paham tentang tata krama untuk makannya. Tapi kalau makannya kita biasakan sendiri-sendiri, maka proses penanaman nilai-nilai tata krama anak kita untuk makan itu akan sulit sekali karena tidak terjadi langsung gitu. Nah, jadi kita mari hargai dan junjung tinggi nilai-nilai budaya yang sudah ada terkait makan bajamba dan kita lestarikan menjadi nilai plus untuk suku dan bangsa kita nantinya. Itu saja.
Baik, luar biasa sekali di closing statement dari Angku Maju Basa ini. Ya, keluarga sih menjadi bagian dalam melestarikan adat budaya di Minangkabau. Salah satunya dengan tradisi makan bajamba. Mari kita mulai di rumah masing-masing, nanti baru pergi ke masyarakat atau secara umum seperti itu ya. Itu dia pembahasan kita di hari ini. Terima kasih banyak Angku atas ilmu, insight-nya luar biasa sekali. Saya secara pribadi ini sangat senang karena sudah tahu ini nilai yang terkandung dalam makan bajamba itu sendiri. Begitupun keluarga sip di rumah, saya juga percaya ini mereka sudah mendapatkan ibaratnya menambah wawasan terkait dengan tradisi makan bajamba. Baik keluarga sip, itu saja pembahasan kita di Dialog Sosial Budaya di hari ini. Terima kasih dan nantikan terus Dialog Sosial Budaya setiap Rabunya untuk Anda, dan terima kasih masih setia di live streaming kita di www.sipfm.com. Akhir kalam keluarga sip, kita sudahi program Dialog Sosial Budaya di hari. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.